Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedia salat jilid yang kedua. Sebelum kita kajian, silakan lihat kanan kiri, kenalan, kalau tidak kenal. Kita akan masuk dalam aturan-aturan yang berkenaan dengan shaf dan sudah berlalu di pertemuan yang lalu, yaitu tentang tartibus sufuf, bahwa shaf itu harus ditertibkan dan disusun sebagaimana yang benar, seperti hukum asalnya bapak-bapak di depan, anak-anak laki-laki di belakangnya, kecuali kalau anak laki-laki itu sudah datang duluan, maka dia lebih berhak daripada bapak-bapak. Setelah itu perempuan dewasa, setelah itu anak-anak. Kemudian kita juga sudah melewati pembahasan tentang taswiyatus sufuf, tentang meluruskan shaf, bahwa pendapat yang benar hukumnya wajib. Siapa yang enggan meluruskan shaf maka dia berdosa meskipun sholatnya sah. Adapun menempelkan kaki dengan kaki, wallahu alam, ini yang lebih utama adalah tempel kakinya. Tapi seandainya ada kebutuhan sehingga regang sedikit, seperti saya pernah ceritakan di pertemuan yang lalu, ada sebagian orang tua yang dia tidak bisa menekuk kaki sebagaimana orang muda, sehingga dia butuh space agak besar. Ya, manakala dia duduk tahiyat, dia ingin agak renggang karena kaki yang sudah tidak bisa ditekuk. Lalu dia minta agak renggang, semoga ini tidak mengapa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama adalah tempel kakinya, kaki dengan kaki. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu alfazun nabi fi taswiyatis sufuf. Lafaz-lafaz yang pernah diucapkan Nabi ketika Nabi meluruskan jamaahnya atau makmumnya untuk merapikan shafnya. Untuk menghemat waktu, kita dengar membacakan Indonesianya. Poin ketiga, kata-kata Nabi SAW dalam meluruskan barisan itu beragam. Di antaranya, pertama, aqimu sufufakum wa tarassu, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Maka boleh kita mengucapkan aqimu sufufakum, aqimu sufufakum wa tarassu. Lanjut. Kedua, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan itu termasuk dari pelaksanaan salat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Lanjut. Ketiga, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan barisan kalian karena pelurusan barisan merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an. Teman-teman bisa lihat di lafaz kedua min iqamatis shalah, lafaz ketiga min tamamis shalah, dan dua-duanya pernah dipakai oleh Nabi. Jadi kalau kita dengar ada imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, ada imam lain min tamamis shalah, maka dua-duanya benar. Lanjut. Keempat, aqimus shaffa fis salati fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Luruskanlah barisan di dalam salat
karena pelurusan barisan merupakan bagian dari kebaikan salat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kelima, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan jangan kalian berselisih, yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lafaz hadis Abu Mas'ud berbunyi, Nabi SAW pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam salat seraya bersabda. Keenam, Mana? seraya bersabda. Seraya bersabda titik. Oh, seraya bersabda sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi. Keenam, atimmus sufufa, sempurnakanlah barisan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an yang dimarfu'kannya. Atimmus sufufa fa inni arakum khalfa dhahri. Sempurnakanlah barisan karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Ketujuh, aqimus sufuf, luruskanlah barisan. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an yang dimarfu'kannya. Atimus sufufa fa inni arakum khalfa dhahri. Sempurnakanlah barisan karena sesungguhnya aku melihat kalian di balik punggungku. Maka salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak orang yang di sampingnya dan kakinya dengan kaki temannya itu. Kedelapan, aqimu sufufakum, luruskan barisan kalian sebanyak 3 kali. Afwan. Kamera itu siap? Coba. Saya tertarik untuk membahas lafaz yang ketujuh. Kata penulis bahwa di antara yang dibaca oleh Nabi, yang dilafazkan oleh Nabi adalah aqimus sufuf. Berdasarkan hadis aqimus sufuf atau aqimus sufufa fa inni arakum khalfa dhahri. Akhirnya disebutkan tadi, maka kami pun di antara makmum-makmumnya Nabi menempelkan di situ apa tulisannya? Pundak, bahu. Ya, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Boleh dicatat dekat situ, nanti saya akan minta untuk 3 orang praktek. Boleh dicatat dekat situ. Menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki akan mudah apabila setiap orang membuka kakinya selebar bahunya. Menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, apa tadi? Akan lebih mudah jika apa teman-teman? Jika seseorang membuka kakinya selebar bahunya. Sebagian orang kakinya terlalu lebar atau terlalu kecil. Jauh lebih lebar daripada lebar bahunya atau jauh lebih kecil daripada lebar bahunya. Dan itu akan menyulitkan orang-orang yang di sampingnya. Untuk memudahkan apa yang saya berikan catatan, saya minta 3 orang. Akhi Wahyu, buka lebar-lebar kaki antum lebih daripada lebar bahunya antum. Oke, Abu Aira dan Pak Amin, silakan menyesuaikan aja kakinya. Menyesuaikan seenaknya aja, seenak dirinya. Pertanyaannya, bisa nggak ketemu bahu dengan bahu ketika Wahyu membuka kaki betul-betul lebar? Nggak bisa. Yang ada, coba semua bersedekap. Nggak ketemu bahu dengan bahunya. Karena kakinya Wahyu terlalu lebar. Coba Abu Aira dengan Pak Amin usahakan menempelkan bahu dengan bahu, ya, dengan Wahyu, tapi Wahyu kakinya tetap begitu, coba.
Miring kan? Antum pernah rasa nggak? Terus satu rakaat kaki antum miring terus, sakit, pegel. Gara-gara Wahyu ini membuka kaki terlalu lebar. Sekarang ditukar Abu Aira sama Wahyu tempatnya. Abu Aira kan besar nih orangnya. Betul kan? Kakinya kecil. Coba kakinya kecil-kecil. Kecil-kecil kayak anak ayam gitu di tengah. Ya, rapatin. Nah, sedekap. Pak Amin sama Wahyu enak enggak? Untuk merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki bila Abu Aira kakinya kecil? Abu Aira kurang kecil kakinya. Ya. Coba Mas Subhan, tambahin sini. Gadang tambahin di kelima. Nah, Pak Amin yang biru dengan Wahyu ingin ketemukan pundak dengan Abu Aira, juga ingin ketemu pundak dengan yang di sebelahnya. Mas Subhan sama Aki Gadang dengan kaki. Pak Amin sama Wahyu janggal nggak kakinya? Enak atau enggak enak kakinya? Sakit salah satu? Iya. Bisa dipahami teman-teman? Dan ini saya dapati di sebagian teman-teman. Bahkan yang sudah ikut kajian-kajian sunnah udah lama, tak perhatikan masih ada yang seperti itu. Ada satu dua yang kadang saya tegur. Kalau misalnya kebetulan saya lah yang di sebelahnya, terus kaki saya harus nekuk sedikit untuk menyesuaikan kaki dengan bahu supaya ketemu dengan dia, tapi misalnya dia terlalu lebar atau dia terlalu kecil. Ada satu dua yang, Aki coba antum berdiri. Kenapa Ustaz? Coba berdiri dulu. Nah, terus Ustaz, coba bersedekap. Ya, coba lihat kaki antum. Nah ini kaki antum terlalu kecil. Coba antum posisikan kaki antum agak lebar seperti lebarnya pundak antum. Begitu. Nah ada satu bapak-bapak yang belum saya tegur sampai sekarang. Ya, karena dia kakinya sangat lebar. Jadi kita dengan beliau kalau berada di sebelahnya itu tidak mungkin ketemu bahu dengan bahu. Karena memang kakinya terlalu lebar. Begitu. Nah, jadi mohon kepada teman-teman semua, ya, kita semua untuk memperhatikan sholat berjamaah, buka kakinya seperti lebar bahunya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Supaya yang di kanan dan kiri kita itu bisa berdiri dengan seimbang supaya ketemu bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Nah. Yang ke-8. Ke-8. Aqimu sufufakum. Luruskan barisan kalian. Diucapkan sebanyak 3 kali. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Disebutkan sebanyak 3 kali. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda, Aqimu sufufakum salasan wallahi. Salasan ini maksudnya 3 kali. 3 kali. Jadi mungkin nanti korektor bisa tulis dikoreksi agar jangan ditulis lagi salasan, tapi langsung ditulis 3 kali, pakai angka gitu. Angka 3 dikasih kali, 3 kali. Soalnya nanti kalau orang baca, sebagaimana pembaca tadi membaca, Aqimu sufufakum salasan. Padahal harusnya Aqimu sufufakum, Aqimu sufufakum, Aqimu sufufakum. Harusnya begitu. Jadi salah karena penulisannya juga salasannya dikutip apa adanya. Harusnya dikasih angka 3 dan dikasih kali. Lalu? Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Luruskanlah barisan kalian. Diucapkan sebanyak 3 kali. Demi Allah, luruskan barisan kalian atau Allah akan membuat hati-hati kalian saling berselisih. Oke, terus? Dia bercerita,
Aku melihat seseorang menempelkan pundaknya ke pundak temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Nah, ini adalah tempelan yang paling sempurna, yaitu bahu dengan bahu. Apa dia bilang tadi? Rukbah di situ? Lutut. Bila bisa ya, lutut dengan lutut, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Atau tumit dengan tumit. Hanya saja mungkin apa namanya itu? Bentuk kaki itu apa namanya? Bentuk kakinya seseorang dan size-nya itu beda-beda. Sehingga ada kalanya yang bisa disentuhkan hanya sekedar tonjolan di dekat kelingking dengan kelingking. Ada yang bisa tumit dengan tumit. Adapun mata kaki dengan mata kaki nampaknya agak sulit. Hanya saja sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, juga 2 minggu lalu, bahwa menempel itu pendapat yang benar insya Allah adalah hanya lebih utama, bukan kewajiban. Apabila seseorang hanya mampu menempelkan sedikit dari kakinya, maka semoga dia sudah dapat keutamaan. Adapun dia renggang sedikit, apalagi kalau dia tahu misalnya dia mampir di sebuah masjid yang orang-orang di situ tidak mau merapatkan kaki, maka tidak usah dipaksa untuk orang itu merapatkan kaki. Kita bisa, orang bilang apa? Pancing airnya, apa? Dipancing, dikenakan dikit. Apa sih namanya itu kalau bahasa sekarang itu? Kok disenggol? Enggak. Tes telaganya apa sih? Cek ombak. Walah, cek ombak. Bisa cek ombak, caranya tempelkan sedikit kakinya. Kalau bapaknya tarik kakinya, maka jangan ditempel lagi. Nanti yang datang badai bukan ombak lagi. Berapa banyak kejadian gara-gara ditempel, ditarik, ditempel, diinjak. Ya kan? Maka mau cek ombak, tempel sedikit. Ditarik, sudah cukup. Ya, masih ingat saya cerita kira-kira 4 minggu lalu ya. Saya bilang waktu saya ngisi di Palu, ada ikhwan yang ya muazzinnya itu disuruh begitu. Maju Pak, maju. Ya. Kiri sedikit, kiri. Ya. Mundur dikit ya, kelebihan. Ya. Nah, nempel dikit ya. Akhirnya yang terjadi adalah badai, bukan ombak lagi. Ya. Malah dimarahin orang. Begitu. Lanjut. Ke-9, aqimus sufuf wahadu bainal manaqib wasaddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujatil lisyaitan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Luruskanlah barisan, sejajarkanlah di antara pundak, rapatkanlah sela-sela, lembutkanlah ketika menyentuh tangan-tangan saudara kalian. Dan janganlah kalian membiarkan celah-celah terbuka untuk syaitan. Barang siapa menyambung barisan, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa memutuskan barisan, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, bacaan ini cukup panjang, sering kita dengar dari para imam. Tapi rata-rata membaca aqimus sufuf wahadu bainal manakib wasuddul khalal. Kemudian langsung dilompat wala tadaru furjatin lisyaitan. Ya, adapun bacanya utuh ini jarang kita dengar, tapi semoga tidak apa-apa. Nah. Lanjut yang ke-10. Ke-10. Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Rapatkanlah barisan kalian dan dekatkanlah antar jaraknya serta luruskanlah antar leher. Hal tersebut didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an yang di dalamnya disebutkan, "Fa walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitan
yadkhulu min khalalis shaf ka'annaha al-khadaf. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku benar-benar melihat syaitan masuk melalui celah-celah barisan. Seakan-akan syaitan itu kambing kecil yang tidak berekor. 6. Ya, lanjut. Dalam lafaz An-Nasa'i disebutkan, "Wa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inni la ara syayatin tadkhulu min khalalis shaf ka'annaha al-khadaf." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar pernah melihat syaitan-syaitan itu masuk dari celah-celah barisan seakan-akan seperti kambing kecil tak berekor. Nah, coba dibaca catatan kakinya. Ada beberapa catatan kaki penting ya. Ada 2 setidaknya. Yang nomor berapa? Tadi ada yang ada yang saya belum sempat bahas. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah saat bersentuhan tangan dengan saudara kalian. Apa maknanya? Catatan kaki nomor berapa? 211 coba. Ya, 211. Catatan kaki 211. Lainu bi'aidi ikhwanikum. Abu Dawud mengatakan bahwa kalimat tersebut berarti jika salah seorang datang dan masuk ke dalam barisan, hendaklah dia melemah lembutkan pundaknya sehingga dia masuk ke dalam barisan. Ya. Bagaimana kalau orang datang, baru-baru datang tiba-tiba langsung apa bahasanya aja? Kayak petantang petenteng langsung masuk, nyeruduk. Akhirnya pundak orang ya, terdesak. Malah kadang-kadang ini dilakukan oleh orang yang baru datang. Ya. Orang yang baru datang, maka dia jangan gerasa gerusu. Memang baik, memang bagus masuk ke soft yang di depan yang masih kosong. Tapi masuk dengan tergesa-gesa lalu nyeruduk, maka ini tidak sesuai dengan arahan Nabi SAW. Linu bi aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Kemudian hadaf. Catatan kaki berapa? 213. Al-hadaf itu berarti kambing kecil Hijaz. Ada juga yang menyebutkan kambing kecil yang tidak memiliki ekor dan telinga yang didatangkan dari Yaman. Disebut hadaf karena tidak masuk dalam hitungan besar. Ditegaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lembut pundaknya di antara kalian dalam salat. Nah. Lanjut. Ke bacaan ke-11. Ke-11, atimmu saffal muqaddam thumma alladhi yalih fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar. Sempurnakanlah barisan terdepan, kemudian barisan yang berikutnya, sedangkan barisan yang kurang hendaklah berada di barisan paling belakang. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an. Ya, barisan yang kurang hendaknya yang di belakang. Artinya itu merupakan konsekuensi manakala kita mengisi soft-soft yang di depan terlebih dahulu. Begitu. Minggu lalu kita ada zona halal di Islamic Center. Pintu yang didatangi oleh jamaah, pintu sayap kanan. Dan semuanya datang dari kanan. Karena yang kiri yang paling ujung itu jauh, jadi tidak kelihatan. Ya, sebagian orang karena malas sampai di ujung, maka dia baru masuk langsung bikin soft di belakang. Padahal soft yang di depannya, yang ujung kiri, itu belum sempurna. Nah, sebagian orang karena melihat di sini soft diikuti juga, diikuti tanpa melihat ujung kiri di depannya. Maka ini pelajaran agar kita jangan terlebih dahulu langsung ikut ke soft sebelum kita lihat dulu ya, di depan-depannya sudah penuh atau belum. Begitu. Lanjut. Ke-12. Istawu, istawu, istawu.
luruskan, luruskan, luruskan. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu. Ya, ini mungkin bacaan yang paling mudah. Ya, apa? Istau. Dibaca berapa kali? 3 kali. Ya, kalau di Saudi, imam-imam yang tua, saya suka banget ya mereka kalau ngomong. Tapi enggak, istau, istau. Kalau yang tua-tua tuh, istau, istau, istau. Ya, seperti itu. Tapi di Balikpapan jangan juga istau, istau. Nanti dikira orang ada baris berbaris atau apa begitu. Nah, karena mungkin kita masyarakatnya tidak terbiasa. Ya, mungkin lebih biasa kalau istau, istau. Ada panjangnya dikit lah. Lanjut, 13. Ke-13. Aqimu sufufakum wa tarassu. Luruskan barisan kalian dan rapatkanlah. Hal Begitu ya? Kok enggak sama ya? Ke-13. Ya. Begitu. Ya. Kalau di sini coba diulang. Bacaan 12. 12 apa? Istau, istau, istau. Terus bacaan 13? Aqimu sufufakum wa tarassu. Oh, enggak sama. Sama dengan nomor 1. Berarti ini apa kira-kira? Soalnya di sini memang enggak sama juga. Karena Rasulullah SAW yatakhallalu saf min nahiyati ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakuna yaqul la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Itu sebenarnya. Kalau di buku yang saya pegang ke-13 ini adalah Rasulullah SAW, beliau mengatur saf-saf kami dari ujung ke ujung dan beliau mengusap dada-dada kami dan mengusap pundak-pundak kami atau bahu-bahu kami sambil beliau berkata la takhtalifu, jangan kalian berselisih atau janganlah kalian tidak meluruskan saf. Fatakhtalifu qulubukum, nanti hati-hati kalian juga akan berselisih. Begitu. Itu yang keberapa? Itu ke-14. Berarti ya. Oke. Berarti nanti di situ totalnya ada berapa? 14 atau 15? 15. 16. Di saya cuma ada 15. Ya. Coba lanjut dulu. Ke-14. Rasulullah SAW biasa memasuki celah-celah barisan dari sisi ke sisi lainnya sambil mengusap dada dan pundak kami seraya berucap, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih yang mengakibatkan hati kalian saling berselisih. Itu ke-14. Lanjut 15-nya. Ke-15. Ahsinu iqamatas sufuf. Perbaikilah lurusnya barisan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu yang ke-15. Lanjut. Ke-16. Mengapa kalian tidak berbaris seperti barisan para malaikat di hadapan Rabb-Nya? Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus berbaris seperti para malaikat di hadapan Rabb-Nya? Beliau menjawab, yutimmuna sufufal ula wa yatarassuna fis shaf. Mereka menyempurnakan barisan-barisan pertama dan mereka saling merapatkan di dalam barisan. Nah, itu yang keberapa? 16. 16. Berarti mungkin di situ kelebihannya adalah sepertinya mengcopy nomor 1 lalu terpaste ke nomor 13. Jadi yang benar itu cuma 15. Demikian, mungkin kalau teman-teman mau mengimami sholat, ya, bisa menggunakan salah satu dari lafaz-lafaz ini. Yang pendek tadi istau, istau, istau. Yang banyak kita dengar istau, sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf, fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah atau min tamami shalah. Ya, atau aqimu sufufakum. Insya Allah berbahasa Indonesia juga boleh.
Ya, berbahasa Indonesia juga boleh. Karena kadang-kadang di zaman sekarang ada hal-hal yang mungkin kita butuh ingatkan kepada jamaah dan itu tidak kita dapati dengan lafaz-lafaznya Nabi. Ya, boleh dicatat. Insya Allah boleh berbahasa Indonesia untuk mengingatkan hal-hal yang di zaman sekarang butuh untuk diingatkan. Apa contohnya, teman-teman? Apa contoh yang butuh diingatkan sebelum mulai sholat saat berjamaah? Merapatkan soft bisa pakai bahasa Arab. HP. Ya. Kalau pakai bahasa Arab mungkin jamaahnya nggak terlalu paham. Pakai bahasa Indonesia, mohon bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa HP agar di silent terlebih dahulu. Nah. Selanjutnya yang keempat adalah as-safful awwal afdhalus sufuf. Yang keempat, barisan pertama merupakan barisan yang paling baik. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu." Seandainya orang-orang tahu pahala yang terdapat di dalam seruan adzan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk mencapainya kecuali dengan cara melakukan undian, pasti mereka akan berundi. Juga berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, yang di dalamnya disebutkan, "Wa inna as-saffal awwala ala misli saffil malaikah." Sesungguhnya barisan pertama sama seperti barisan malaikat, yakni dalam kedekatannya dengan Allah dan turunnya rahmat dan kesempurnaannya. Barisan pertama merupakan barisan yang terbaik. Hal itu sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dimarfu'kannya. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik barisan laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruk barisan laki-laki adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisan wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan. Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang berada di barisan pertama. Sebagaimana yang terkandung di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia bercerita, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal awis sufufil ula." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat atas barisan pertama atau beberapa barisan pertama. Coba dari awal dulu. Teman-teman nanti saya beri kuis. Sekarang ikuti saya dulu untuk menandai setiap hadis itu dikasih angka. Hadis yang pertama, lau ya'lamun nasu. Dikasih angka. Hadis berapa itu? Hadis 1. Kemudian hadis wa inna saffal awwal ala mithli saffil malaikah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Kemudian khairu sufufir rijal awwaluha. Yang keberapa ini? Ketiga. Kemudian riwayat Nu'man bin Bashir, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Ini riwayat keberapa? 4. Lanjut. Dari Al-Bara' radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya. Ini yang keberapa? Kelima. Apa katanya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas barisan-barisan terdepan. Terus. Nabi SAW sendiri bersolawat atas orang-orang yang berada di barisan pertama sebanyak 3 kali. Atas barisan kedua sebanyak 1 kali. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Al-Irbad radhiyallahu an. Yang keberapa ini? Yang ke-6. Apa katanya?
yang dimarfu'kannya beliau bersolawat atas barisan pertama sebanyak 3 kali dan pada barisan kedua 1 kali. Menurut lafaz Ibnu Majah sebagai berikut, beliau memohonkan ampunan bagi barisan terdepan sebanyak 3 kali dan barisan kedua sebanyak 1 kali. Yang keberapa ini? 7. Lanjut. Nabi SAW sendiri telah mengingatkan agar tidak terlambat menempati barisan-barisan pertama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awwal hatta yuakhirahumullahu finnar." Sekelompok orang masih akan terus terlambat untuk menempati barisan pertama hingga Allah pun memperlambat mereka keluar dari neraka. Itu yang keberapa tadi? 8. Lanjut. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an yang dimarfukannya yang di dalamnya disebutkan, "Taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah." Maju dan ikutilah gerakanku dan hendaklah barisan belakang kalian mengikuti gerakan kalian. Sekelompok orang yang senantiasa terlambat mendatangi saf-saf pertama sehingga Allah pun memperlambat mereka untuk mendapatkan rahmat. Ya. Berapa? 9. Jadi ada berapa riwayat situ? Ada 9. Coba teman-teman jawab. Saf manakah yang utama? Saf manakah yang utama? Berdasarkan riwayat 1. Jawab. Berdasarkan hadis yang pertama, saf yang mana yang paling utama? Yang pertama. Berdasarkan hadis yang kedua. Berdasarkan hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Yang kelima. Keenam. Terdepan. Ketujuh. Saf pertama. Kedelapan, kesembilan. Saf pertama. Kembali ke riwayat 3. Riwayat yang ketiga bilang, saf yang terbaik untuk laki-laki yang terdepan. Saf yang terburuk bagi laki-laki yang terbelakang. Saf yang terbaik buat perempuan yang terbelakang. Saf yang terburuk buat perempuan yang terdepan. Kalau kita perhatikan, riwayat 3 seolah-olah bertentangan dengan 8 riwayat yang lain. Karena riwayat-riwayat yang lain dari 1 sampai 9 kecuali yang nomor 3 semuanya bilang saf yang paling bagus adalah yang paling depan. Ternyata ada riwayat yang nomor 3 bahwa saf untuk perempuan ternyata yang terburuk malah yang paling depan. Ada yang pernah mendengarkan penjelasan? Bagaimana cara memahami dalil-dalil ini? Jadi yang benar yang mana? Lah, ini yang bagus yang mana? Yang belakang apa yang depan? Ada yang pernah mendengar? Perempuan itu depan lebih utama, belakang ada juga. Ya, terus? Itu dia. Ya. Jadi bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya dicatat dekat situ. Sebagian ulama mengatakan riwayat nomor 3 yang mana? Yang mana riwayat nomor 3? Sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, seburuk-buruk bagi laki-laki yang paling belakang, sebaik-baik buat perempuan yang paling belakang, seburuk-buruk buat perempuan yang paling depan. Riwayat 3 ini berlaku apabila masjidnya tidak ada hijab. Riwayat nomor 3 ini berlaku apabila masjidnya tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga bila sholat di lapangan, seperti sholat Id, di mana laki-laki dan perempuan itu tidak ada hijabnya. Bila ada hijabnya, maka perempuan safnya seperti riwayat 1
2, 4 sampai 9. Bila ada hijabnya seperti Masjid Jabal Suada, Masjid Nasai, Masjid Istiqlal, masjid-masjid yang lain di zaman sekarang ada hijabnya di mana tempat perempuan itu terpisah dari tempat laki-laki atau tidak bisa kelihatan jamaah perempuannya, maka shaf perempuan sebagaimana riwayat yang selain 3. Apa itu? Terdepan adalah yang lebih baik buat perempuan. Dan ini pendapat yang benar. Saya ulang. Cocokkan dengan catatan teman-teman. Sebagian ulama berpendapat, riwayat yang nomor 3, di mana shaf perempuan itu yang terbaik adalah yang paling belakang dan yang terburuk adalah yang paling depan, itu apabila tempat sholatnya seperti masjid atau lapangan tempat sholat Id tidak ada hijabnya. Sedangkan untuk masjid-masjid yang ada hijabnya di mana perempuan tidak kelihatan, maka yang terbaik adalah buat perempuan tetap yang terdepan sebagaimana riwayat-riwayat yang bukan nomor 3. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa di zaman dahulu sebagian sahabat Nabi, mereka apabila terlambat dan mereka berada di shaf paling belakang, kalau mereka ruku atau sujud, kadang mereka ngintip ke bagian perempuan, melewati ketiak-ketiak mereka. Makanya Nabi bilang shaf yang paling buruk buat laki-laki yang paling belakang karena kelihatan perempuan atau bisa ngeliatin perempuan. Sedangkan dan shafnya perempuan itu yang paling buruk yang paling depan di zaman Nabi karena memang waktu itu tuh belum ada hijab. Sehingga wanita-wanita yang paling depan itu yang paling mudah kelihatan laki-laki. Makanya Nabi bilang shaf yang paling buruk adalah yang paling depan karena paling mudah untuk terlihat pandangan laki-laki. Bisa dipahami? Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Lanjut dulu. Poin kelima, ini yang terakhir. Poin kelima, barisan sebelah kanan adalah lebih afdal. Sebelah kanan ini maksudnya adalah sebelah kanan shaf. Adapun imam balik ke belakang, kanan itu adalah kirinya. Gitu. Hal itu sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang berada di barisan sebelah kanan. Dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, dia menuturkan, jika kami mengerjakan solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih suka mengambil posisi di sebelah kanan beliau. Ketika beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, aku mendengar beliau mengucap, Rabbi kini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Rabbku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang mengisi shaf-shaf bagian kanan. Tapi saya sudah pernah berikan tanbih bahwa yang paling utama tentu yang paling tengah, paling depan, paling tengah. Karena dialah yang berhak untuk menggantikan imam ketika imam batal. Kemudian melebar ke sayap kanan. Tapi jarang juga ada orang maunya kanan saja. Ya kan? Pasti ada ke kirinya juga. Kemudian saya juga pernah berikan tanbih bahwa
kiri tapi di depan, itu lebih utama daripada kiri di depan, itu lebih utama daripada kanan tapi di belakangnya. Begitu. Nah teman-teman, berarti ini juga dianjurkan buat kita kalau kita sudah berada di satu soft, kemudian softnya misalnya tidak penuh, softnya tidak penuh, dan kita terlanjur ada di kiri, sementara di kanan ada yang kosong, ya, maka kita boleh untuk pindah ke kanan, untuk mengejar keutamaan soft bagian kanan. Tapi kalau kita sudah ada di kanan, jangan pindah di kiri dalam rangka menyeimbangkan. Sudah pernah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa kalau soft itu berat di kanan, maka jangan digeser ke kiri demi menyeimbangkan. Tapi kalau dia beratnya di kiri, lebih banyak orang di kiri daripada di kanan, maka boleh digeser ke kanan. Supaya orang-orang yang berada di kanan, atau semakin ke kanan, itu lebih utama, dan orang yang tadinya di kiri dapat kesempatan berada di kanan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apakah boleh misalnya pada saat kejadian seperti tadi ada yang satu orang yang melebarkan kakinya, sementara kita di sampingnya ini dari para tunggal kita menunjuk kayak kita untuk biar seimbang. Oh iya. Dalam kejadian yang tadi ada orang kakinya terlalu lebar dan kita ngejar kaki dan pundaknya, kita pegel sendiri. Akhirnya ya udahlah, daripada capek sendiri, akhirnya apa yang kita lakukan? Sepertinya kita biarkan apa adanya, karena kan yang tidak ketemu itu pundak sama pundak, tidak apa-apa. Ya, karena capek juga, saya juga pernah rasain itu capek juga ini. Ya. Begitu juga kalau orangnya kakinya terlalu kecil, ya kita sudah ketemu sudah ketemu pundak dengan pundak, tapi kaki tidak bisa ketemu kakinya, karena kita harus juga menyeimbangkan dengan orang yang di sebelahnya lagi, yang di sebelah kita, kanan atau kirinya. Lalu terpaksa, ya udahlah kaki tidak usah nempel. Bolehkah? Tadi saya sudah sampaikan bahwa pendapat yang benar insya Allah adalah tempel itu hanya keutamaan. Bila tidak bisa nempel karena ada sebuah kebutuhan, maka insya Allah tidak apa-apa. Nah itu termasuk di antara kebutuhan, di mana ada orang kalaupun ditempelkan kakinya, masalahnya akan membuat kita pegel sendiri. Begitu. Bagaimana jika soft yang di depan itu masih belum sempurna, masih ada kosong, tapi di belakangnya sudah rapat, sudah penuh. Itu gimana kalau kita masuk? Ada soft bagian-bagian depan itu belum full. Kemudian yang belakangnya sudah full. Itu sebenarnya tanggung jawab imam, bukan tanggung jawab makmum. Imam yang harusnya bilang, bapak-bapak mohon diisi dulu yang bagian depan. Itu sebenarnya imam. Sama seperti kalau imam bilang gini, istau sawu sufufakum. Imam sudah nyuruh. Lalu ada orang yang disuruh sebagai makmum, ayo rapatkan, luruskan. Dia tidak mau. Itu bukan kewajiban kita untuk maksa dia. Karena dia yang salah, karena dia sudah disuruh imam tapi tidak nurut. Ya. Jadi imamnya yang suruh maju. Tapi kalau kita suruh maju, ayo pak maju, nggak ada yang mau maju, maka kita bisa maju. Tapi dilihat-lihat, siapa tahu orang itu tidak mau maju karena ternyata antara tiang dengan dinding. Ini beda lagi ceritanya. Kalau antara tiang dengan dinding, maka mendingan di belakang. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.